sehat? Halo, Pak Koda, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya, hari ini saya bisa berkunjung ya silaturahmi ke Rahman ya ini ya. Di mana sih ini alamatnya? Kita di Komplek Puri Cipageran Indah 1, Blok H6 di Cipageran, tepatnya di RW 24 ya. Masjid Ar-Rahman ini berarti. Masjid Ar-Rahman, iya. Jadi nama Ar-Rahman itu diambil dari masjidnya ya? Betul, karena kita berada di lingkungan masjid, jadi namanya kita ikut dengan masjid. Dan mudah-mudahan berkah ya. Amin. Oke, nah ini sangat menarik sekali ya. Saya itu mungkin kita udah cukup lama ya, lama berapa tahun sih kita kenal? Baru tahunan lah ya, karena iya, kita juga waktu itu kan sering bertemu. kalau dari psikologi kan kurang lebih hampir 4 tahun, dan awal saya di psikologi kan langsung ketemu Bu Ida, Bu Edi, dan yang lainnya ya, berarti baru lama ya. Iya. Oke, kira-kira sih Bu Ida itu berapa lama sih jadi seorang guru? Untuk menjadi seorang gurunya sih saya dari 2007 ya Pak Kodar. Waktu itu ini sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya. Saya itu dengan teman waktu itu kan lagi booming-boomingnya pos PAUD ya. Jadi pos PAUD, dan kebetulan waktu itu saya masih jadi ketua kelompok PKK-nya di sini. Karena saya juga asli orang sini gitu kan. Nah, ada teman saya kebetulan beliau ada guru di TK ya, mengajak yuk kita bikin sekolah. Aisyah itu dulu di Blok A, tapi sekarang sudah tutup dan sekarang pindah ke Sawarga kalau nggak salah. Nah, Kakak Aisyah 2, Aisyah berapa? Aisyah Bu Wiwin? bukan Bu Wiwin. Dulu itu di sininya siapa Ibu? Ini saya nggak pernah paham ya kalau masalah Aisyahnya. Yang jelas saya punya teman yang beliau ngajar di Aisyah. Waktu itu beliau mengajak yuk buka sekolah gitu kan. Nah, tanpa ada pendidikan di keguruan, waktu itu saya hanya karena saya tuh orangnya senang dengan hal-hal yang baru ya, tantangan baru buat saya dunia pendidikan nih. Jadi oke, saya terima. Kemudian kita juga buka, waktu itu tempatnya masih di Balai RW ya, dan waktu itu kita tidak pungut bayaran sama sekali gitu kan. Nah kan kalau pos PAUD itu berintegrasi dengan PKK, kebetulan salah satu program PKK itu adalah adanya PAUD waktu itu. Cukup lama juga, dari 2007 sampai 2013 Di PAUD itu? di PAUD, di pos PAUD itu. Kemudian berapa tahun itu berarti? 36 ya? 6 tahun, iya betul. Nah waktu itu kebetulan mungkin walau lah orang menilai saya dari mana gitu kan ya. Sebetulnya saya udah dilamar masuk ke RA Rahman itu udah 2 tahun loh. Udah 2 kali, maksudnya bukan 2 tahun, udah 2 kali. Yang pertama saya tolak, kenapa ya Pak Kodat? Waktu itu saya masih preman. Lulus saja. Ya, lulus saja, amin. Waktu itu saya masih yang saya pakai hijab, tapi yang memang tidak inilah ya, karena saya memang basicnya saya juga yang masih senang ya, fashion masih inilah ya waktu itu tuh. Dan saya tuh masih jadi guru RA loh, konsekuensinya apa gitu ya. Nah waktu itu saya masih belum berpikir menerima, karena itu takut dengan sebuah konsekuensi gitu kan, karena saya juga di bidang pendidikan masih baru. Waktu itu saya memang ketika ya hikmahnya ketika saya terjun di dunia pendidikan, saya berpikir bahwa gimana orang mau percaya dengan kita kalau misalnya basicnya kita juga bukan dari pendidikan gitu ya. Jadi saya disitu berpikir untuk ambil sekolah lagi, kuliah lagi, ambil pendidikan. Usia berapa itu? Kamu jangan ditanya usia. Kalau ditanya usia saya malu. Karena inspiratif ya Bu Ida, karena usia udah mulai ini, tapi Bu Ida mau memberanikan belajar lagi. Itulah karena kan pendidikan itu sepanjang masa ya, long life education. Jadi saya ambil ke situ ya. Jadi nggak ada salahnya nih gitu kan. Ya itu tadi tujuan saya untuk memberikan kepercayaan kepada orang ketika kita ya, soalnya kita bergerak dalam dunia pendidikan, mengasuh anak usia dini loh. Waktu itu saya berpikir nggak boleh salah kalau mendidik anak usia dini, karena fondasi mereka kalau misalnya kita sama mendidik kedepannya
awal sekolah. Nah, tapi konsentrasi PAUD. Saya lulus tahun 2016. Kan waktu ketika saya ditarik oleh, di sini ada sebuah yayasan yang dimana salah satu program yayasan itu juga bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu RA ini, RA Rahman. Waktu itu saya ingat kepala sekolahnya melamar kembali saya, padahal waktu itu saya sebagai orang tua loh, anak saya yang sekolah di sini. Disonding, saya nolak kan. Waktu itu sampai gue dari pihak Rahmannya juga sabar gitu ya, meyakinkan saya bahwa ayo kamu bisa. Nah mungkin Allah selalu memberikan hidayah kita itu dari mana aja ya, mungkin hidayah saya itu dari sini gitu kan. Nah jadi akhirnya saya berani mencoba ya, balik lagi saya senang dengan hal-hal baru yang sifatnya menantang. Oke, saya terima tawaran untuk menjadi guru di sini dengan catatan saya harus belajar. Nah, berarti Bu Ida dari tadi kan sampai guru PAUD itu 2013, lulus 2016, dan dari 2013 sampai 16 itu udah ke RA atau op dulu khusus belajar? Sudah di RA. Udah di RA? Kan ketika dilamar 2013 saya itu di RA. Ceritanya kan saya dilamar sebagai guru ya, gitu kan. Nah, saya banyak belajar di situ. Pertamanya dari mungkin mental saya dulu ya, bahwa guru RA itu gimana sih, kan RA itu apa sih, ada ilmu agamanya gitu, berarti kan saya harus mendalami nih. Jadi istilahnya saya nggak boleh kayak kemarin lagi preman ya. Ya. Jadi saya judulnya preman pensiun ya. Jadi saya masuk ke RA, di sini belajar banyak dari guru-guru di sini. Kemudian saya juga diajari oleh mereka sampai alhamdulillah saya sedikit punya bekal. Nah dari tahun 2014 itu 2014 ya, 2014 itu ketika saya masih merangkak, masih belajar, itu saya dikasih kesempatan untuk menjadi kepala sekolah di sini. 1 tahun. Iya. Jadi guru langsung jadi. Nah, saya juga tadi loh, saya kan kesini dilamarnya hanya sebagai guru loh. Ini pancingan nih kata saya gitu ya. Enggak, pokoknya pasti insya Allah bisa ya gitu. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, karena kondisi waktu itu kepala sekolahnya ada program lain yang dia harus resign, akhirnya mau tidak mau ini nggak boleh masuk. Dan kalau saya yang mau ya sudah, sedangkan orang tua tidak tahu ya kayak gimana lagi. Akhirnya saya memberanikan diri, sudah oke, saya menjadi kepala sekolah di sini, tentunya dengan segala macam intrik-intriknya ya, tidak mudah ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya mengelola di sini. Berarti kurang lebih dari guru itu dari 2007 sampai 2021. Berapa tahun ya? 30. Jadi 7 tahunan ya saya di sini. 7 tahun. Di sini 7 tahun ditambah di PAUD aja gitu. Dari PAUD 6 tahun. Di sini udah mau 8 tahun ya. Luar biasa, hampir 15 tahunan lah ya. Iya. 15 tahun. Alhamdulillah. Ya itu mungkin apa sih, dari sinilah saya banyak belajar ya. Dan kenapa Bu Ida mau memilih jadi guru sekian banyak, mungkin profesi yang udah Bu Ida jalani, lakuin, udah coba? Karena hidup ya kan, kita pastinya udah mencoba A, B, C, D, dan kenapa 16 tahun ini Bu Ida memilih jadi guru? Awalnya kan tadi mencoba yang baru ya, mencoba sesuatu yang baru dunia pendidikan ya, mungkin kadarullah mungkin ya harus seperti itu. Sebetulnya saya waktu itu bidang saya itu entrepreneur ya, lebih senang jualan lah ya. Apa ininya apa? Zodiaknya? Virgo. Nggak ada hubungannya itu sama dipikir. Nah itu sebetulnya sih bukan ini juga, ya itu tadi kan dunia ini sudah saya pernah coba gitu kan. Akhirnya ketika teman mau ini dunia pendidikan, kenapa enggak gitu ya, dari soalnya karena waktu itu juga biru dong kan Bu Ida ya. Gimana? Tandisan biru dong kan itu kan. Teliti, detail, ya oleh entrepreneur bagus. Ya seperti itulah, nggak kayak gitu juga sih. Ini bikin hidung orang berkembang. Jadi saya tuh gini ya, jadi mengapa mengguru di dunia pendidikan? Kenapa banyak profesi lain kan? Gitu kan? Pertama, untuk seorang perempuan itu adalah kiprahnya yang sebagai pendidik. Madrasah pertama untuk
ya itu pendidik itu kan suatu apa sih ibadah yang paling ini ya mulia ya, dimana apa sih kita juga kan tidak harus berkiprah di sekolah, di rumah juga kita sudah pendidik. Itu tadi madrasah pertama buat anak-anak ya. Jadi disitulah saya terpanggil untuk menjadi seorang pendidik. Kenapa? Karena merasa apa ya? Merasa ada panggilan bahwa saya pada dasarnya senang anak kecil. Ini saya pikir ini adalah sebuah profesi yang luar biasa berat, banyak tantangannya. Tetapi apabila kita berhasil, itu luar biasa banget pengalaman. Saya merasa terpanggil untuk ya ingin apa sih menanamkan bukan menanam tapi ingin belajar bagaimana sih pola asuh. Karena gini loh, saya memang mendapatkan teorinya di selama saya kuliah ya, tetapi ya itu teori yang paling utama adalah di pengalaman gitu kan. Setiap tahunnya kita belajar loh mengenal anak dengan berbagai macam karakter. Nah, ini juga menjadi bekal saya untuk di rumah. Ada cerita juga nih di rumah ya. Belum tentu kan katanya gini, kita mengajar anak-anak, tapi belum tentu kita bisa mengajar anak sendiri gitu ya. Ini juga terjadi pada saya ya gitu. Pada saat anak pertama nih, biasanya kan kalau anak pertama bukan coba-coba enggak ya, tapi segalanya kita belum punya ilmunya ya gitu ya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terus saya lakukan dalam mendidik anak saya itu ya. Sampai ketika saya pertama kali, kenapa saya tergerak ingin menjadi seorang guru ini? Ketika saya ikut parenting waktu itu diajak teman di Fitra Insani ya. Nah, seperti itu. Di situ saya membeli buku yang namanya Miracle at Home. Di rumah. Nah, di situ ketika saya pelajari, ketika saya mendengarkan, ternyata banyak banget kesalahan saya yang saya lakukan. Pada saat itu anak laki-laki, dimana laki-laki itu harus strong. Jadi saya memiliki itu harus keras. Ternyata tidak seperti itu. Nah, dari hal seperti itulah saya belajar dan ketika saya berada di sekolah saya juga banyak belajar. Otomatis kan kalau berada dalam lingkungan sekolah yang kita geluti adalah parenting tentang pola asuh ya. Nah, disitulah. Jadi akhirnya ketika saya memiliki anak kedua itu kita sudah adalah bekal gitu ya. Sempurna enggak? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita adalah bekal untuk bagaimana sih memperbaiki pola asuh saya kemarin agar tidak terjadi lagi di anak saya. Dan di sini saya belajar gitu, di sini saya belajar. Ketika saya ketemu dengan anak justru inilah ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di rumah. Ya gimana Iya. Karena sampai sekarang juga di psikologi nggak ada itu ilmu pendidikan anak itu nggak ada. Bahkan di psikologi sama agama itu berbeda. Kayak psikologi itu kan mengenal 3 fase ya, anak-anak, remaja, sama remaja. Kalau di Islam kan anak-anak sama remaja udah nggak ada tak. Makanya kalau anak udah remaja bisa mulai dipisahkan. Nah itulah. Kemudian yang selanjutnya Bu Ida, otomatis selama 16 tahun mendedikasikan seluruh hidup, waktu, tenaga, pikiran semuanya di dunia pendidikan ya, terutama di anak usia ini. Tentunya pasti ada suka dan duka ya yang sudah dilewati. Kira-kira dari duka dulu baru suka, tapi tahan dulu. Tahan dulu. Kenapa saya nanya duka Bu Ida? Karena saya selalu belajar ya, apalagi pengalaman saya selama 2 tahun ini, saya selalu belajar dari orang-orang hebat. Mereka udah pada sukses, asetnya lumayan luar biasa, rumahnya yang nyaman, mobilnya juga banyak, investasi dan juga gede. Alhamdulillah saya bergaul dengan orang seperti itu di 2 tahun ini selama COVID. Dan saya belajar banyak hal dari mereka, dan saya selalu memposisikan diri saya harus mempelajari dukanya, bukan sukanya. Kenapa? Karena kalau suka semua orang pasti bisa menikmatinya, tapi kalau duka belum tentu. Makanya saya ingin menggali sedikit duka dari Bu Ida ya, banyak ya duka-duka dari seorang guru, mungkin entah itu banyaklah strengnya dari eksternal terutama gitu ya. Duka ini ya, sebetulnya sih kalau di
boleh dibilang sih dukanya nggak ada duka sih sebetulnya. Kalau dalam didik kalau dalam didik itu nggak ada duka, tapi kalau misalnya yang saya ini kan hanya mungkin hanya benturan-benturan dari luar saja. Kalau dari internal dalam mendidik sih sebetulnya ketika kita mindsetnya sudah dibawa bahagia, itu hampir nggak ada duka gitu kan ya. Dinikmatin saja gitu kan, ngalir saja gitu. Namanya juga masuk, hanya mungkin yang menjadi kendala ketika sedikit kesalahpahaman dengan orang tua, misalnya kan kadang kan gini ya, dalam menjalankan program itu kadang kan kita melibatkan orang tua. Nah, kadang yang menjadi permasalahan bukan dari kita pihak sekolah. Saya dulu pernah loh sampai ada orang tua komplain, marah-marah ke saya di telepon gitu ya. Karena apa, waktu itu ada satu program sekolah yang harus diikuti oleh siswa ya, tetapi justru kalau saya sih lebih ke gini ya, meringankan beban orang tua itu dengan cara kalau setiap kegiatan itu kita ada tanggungan supaya mereka nggak terlalu terbebani. Nah, ketika misalnya kita ada program kan yang namanya pendidikan anak usia dini kan tidak melulu di lingkaran sekolah ya. Kebanyakan kan explore misalnya kayak gitu. Itu kan kita ada program coaching kelas. Nah, justru yang menjadi permasalahan adalah dari orang tua yang salah menangkap gitu ya. Jadi ketika itu si anak datang ke sekolah, terus ada orang tua yang biasalah yang padahal sebetulnya kita itu kan SOP-nya kalau misalnya anak hanya boleh diantar sampai gerbang, tapi kadang-kadang ya namanya makhluk hidup ya ada gitu ya gitu. Nah, orang tua itu bilang ke anaknya, suruh pulang lagi, kata Bu Ida, suruh bawa uang. Iya itu kan. Nah, karena belum bayar katanya gitu. Tapi saya tidak pernah begitu loh. Anak-anak itu saya tidak pernah bebanin untuk membayar karena mereka tidak paham. Mereka itu tidak paham pas apa. Saya kalau iya sadis aja. Iyalah. Emang saya apaan gitu kan ya. Saya nggak pernah yang namanya kalaupun kewajiban mereka baik itu administrasi, saya tidak pernah yang namanya ke anak ya. Insya Allah saya paham kalau masalah kayak gitu kan, etikanya seperti apa. Nah pada saat itu disuruh pulang lagi dan orang tuanya marah-marah ke saya. Ini kalau kayak gini anak bisa apa sih mentalnya dong, gitu kan. Sebentar Pak, ini ada apa gitu kan. Dia marah-marah mungkin emosi ya, saya paham lah mereka bisa emosi. Saya bilang Bapak saya emosi. Jadi lucu kurang tidak tahu saya hadapin. Ketika saya jelaskan, saya tidak pernah. Saya bahkan pagi ini saya bertemu dengan anak bapak. Saya jelaskan ABCD-nya dengan ya saya alhamdulillah waktu itu saya diberikan ketenangan untuk berbicara baik-baik gitu ya. Akhirnya dia mau sendiri gitu ya, alhamdulillah dia paham. Oh kalau begitu siapa yang menyuruh? Ya saya nggak tahu gitu kan. Ketika saya cross check ternyata ada orang tua yang ya apa sih mungkin maksudnya baik tapi caranya yang tidak baik, jadi seperti itulah. Hal mungkin ketidaksinkronan itulah. Dan banyak lagi mungkin itu hanya studi ya. Ada lagi ketika saya kan setiap tahunnya saya belajar ya. Ketika itu kan kita sekolah tidak bisa memilih-milih nih anak yang kayak gimana yang harus kita terima nih tidak. Nah pada saat itu ada satu anak yang dia luar biasa, sebetulnya anaknya hebat luar biasa dari segi akademik dia luar biasa. Hanya itu ketika di sekolah luar biasa yang apa sih aktif banget dan yang sampai kaca sekolah juga ya gitu ya. Dan saya itu disitu merasa ini kayak gimana nih saya gitu kan. Saya dengan Bu Guru ini coba kita cari solusinya ini seperti apa. Saya amati ternyata letaknya di orang tuanya sama-sama kerja dua-duanya. Tapi saya panggil meminta beliau ya yuk kita ada anak karena bukan investasi tapi anak adalah nanti penerus kita
ketika hasilnya tidak bagus kan bukan sia-sia, jadi tidak apa sih tidak maksimal berarti kan gitu kan. Nah, anak itu kan tidak hanya melulu butuh makan saja, tapi butuh kasih sayang dan bahagia. Dan ketika saya amati bahwa si anak ternyata ada protes karena orang tua yang lain di antar orang tua dia hanya sama neneknya gitu kan ya. Kemudian saya bicara, ya kita yang namanya betul mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak dan ada satu cita-cita yang mereka inginkan gitu kan. Tetapi di sini anaklah yang paling utama kan. Saya alhamdulillahnya orang tuanya paham. Akhirnya satu tidak bertemu dan masya Allah alhamdulillah perubahannya drastis banget. Si anak itu tuh yang sekarang itu yang tadinya ketika anak-anak yang lain masuk dia kabur itu sampai saya kalau tiap pagi tuh maraton sama anak itu pasti saya harus kejar-kejaran dan anak itu tuh kadang hilang di mana gitu dan kita tuh gelisah kan tanggung jawab ke orang tua. Nah itu mungkin dukanya ya, kita tuh harus yang antara kita tanggung jawab ke orang tua tapi ini gimana gitu kan, kita juga tidak bisa marah, tidak bisa ini karena kan ya namanya juga anak-anak gitu kan. Nah akhirnya setiap pagi itu kita hampir setiap pagi anak itu ketika anak yang lain masuk ini ngumpet nggak tahu di mana dan kita sudah keliling-keliling mencari, akhirnya dapat ada gitu dan itu hampir tiap hari. Akhirnya saya ya itu tadi minta kerjasama dengan orang tua bahwa yang namanya kebutuhan esensial anak tidak hanya dari materi tapi dari perhatian yang paling utama. Berarti kan yang harus diperhatikan adalah pola asuhnya gitu kan. Dan itu terbukti kan? Dan itu terbukti. Alhamdulillah setelah ibunya berhenti bekerja dan selalu mengantar anaknya dan selalu ada di rumah ketika anaknya pulang, itu luar biasa. Dan sekarang tuh anaknya jadi luar biasa hebat berprestasi. Dan saya mendapat bocoran katanya di SD sekarang juara terus. Dan satu yang bikin saya terharu itu si anak tidak lupa dengan kita dan itu hampir sering video call dengan saya karena dan bilang kangen ingin ke sekolah. Itu yang membuat saya ya Allah sampai indahnya menjadi seorang guru TK itu. Itu yang saya sebut jadi permadani ya. Jadi kita karena saya pernah melihat satu ini Bu Hidayah film Sindrom Tauret di mana film India ya, saya sudah mencintainya. Jadi di sana ada seorang guru yang dia itu ada sindrom Tauret yang dia punya kebiasaan ginian. Oh iya. Yang itu kan. Iya. Terus kemudian harus menghadapi anak SMA yang lagi masa-masanya ngebully, jadi dia guru yang ini tapi luar biasa berprestasi, tapi dengan kesabaran, ketekunan dan kemampuannya sangat luar biasa dia bisa mengembangkan yang dimana anak-anak itu anak-anak yang tadinya dilepas sama sekolah tidak diinginkan tapi dia kembangkan jadi anak yang luar biasa. Itulah yang saya sebut menjadi permadani kan. Karena kalau jadi seorang guru harus tonton deh film Sindrom Tauret ya. Jangan nyapu jadi guru kalau belum nonton video itu. Coba nanti saya ini ya kebetulan biasanya emak-emak itu senang lah ya dengan film India gitu. Kalau dari internal sendiri Bu Wid misalkan nih karena Bu Ida kan jadi sekolah itu cukup lumayan lama ya. Lumayan luar biasa lah jam terbangnya. Kemudian kan otomatis internal itu juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan ya, termasuk yang paling intinya sih paling penting kesolidan tim, terutama guru. Nah, mungkin kan dari Bu Ida selama dari di sini tuh dari 2014 ya jadi seorang kepala sekolah sampai sekarang, kira-kira masalah paling besar apa nih yang sering dihadapi terutama dengan guru? Iya. Ini jadi PR-nya buat kepala sekolah kan mereka juga banyak yang ngerasain mungkin. Betul. Ya untuk ya tadi menjaga kesolidan itu tidak mudah ya. Berarti kan kita kan harus satu visi, harus satu misi dulu dengan mereka. Makanya saya selalu ketika ada guru yang melamar ke sini, saya selalu memberikan hal pertama yang saya titipkan ke mereka bahwa di sini bukan tempatnya untuk mencari nafkah, tetapi di sini adalah tempatnya sharing ilmu. Ya, jadi kita tanamkan yang pertama adalah mindset kepada si guru itu sendiri bahwa tujuan dia datang ke sini apa sih? Gitu kan? Karena sekolah tidak pernah mencari, gitu kan ya? Sekolah tidak pernah mencari-cari mereka, tapi mereka sendiri yang rata-rata datang ke sini gitu. Nah, saya selalu tujuannya apa? Kalau misalnya kita niatnya adalah mendidik, berarti
itu yang harus konsekuensinya, yaitu mendidik, tidak ada embel-embel lain gitu. Kalaupun misalnya ada yang lain, itu yang kita terima itu adalah bonus gitu kan. Nah, walaupun misalnya seperti juga masih aja sering lah ada hitung-hitungan. nah hitung-hitungan gitu kan. Seperti itu, apalagi kalau yang memang misalnya ya saya paham lah, zaman sekarang itu banyak kebutuhan gitu ya, dan itu tidak bisa kita penuhi hanya dengan seorang guru TK gitu kan. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya menjadi seorang guru TK itu ya memang harus lillahi ta'ala ya, tidak ada niatan-niatan yang lain gitu kan. Baru untuk memperkaya diri. Nah itu kesampingkan bahwa kita ini bukan bisnis di sini. Lain mungkin dengan sekolah-sekolah yang swasta, yang kita swasta, tapi lain dengan sekolah swasta yang berada dalam lingkungan menengah ke atas gitu kan, yang orang tuanya juga paham bahwa mendidik anak itu sulit. Berarti apa sih kompensasi mereka ke kita itu apa gitu kan. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu, kita bukan sekolah yang berada dalam lingkungan elit gitu kan, jadi otomatis kita harus menyesuaikan. Nah yang saya harus jaga juga bahwa kita tidak bisa memilah ketika si anak ini kan kembali tadi, ketika kita menerima pendapat, kita tidak bisa memilih bahwa saya harus menerima anak yang pertama dari segi cerdas itu akademik dia cerdas, baik, soleha yang segala macam lah, pokoknya perfect kan. Anak-anak kesini itu kan mereka menitipkan anak kesini itu dengan satu kepolosannya, silakan kita isi lembaran itu, tetapi kan karena kita seorang pendidik, isi lembaran yang memang nanti bisa menjadi pondasi buat mereka, menjadi bekal mereka ke depan gitu kan. Tapi kadang-kadang adalah ya saya paham yang namanya mengajar guru, mengajar anak usia dini itu istilahnya mah pulang mah migren mungkin ya gitu ya, tapi ya itu adalah tantangannya gitu kan. Ada juga sih yang mungkin entahlah, mungkin di rumahnya ada permasalahan apa gitu, saya sampai ke sini topeng mereka belum dilepas, jadi permasalahan di rumah masih terbawa ketika anak mislek misalnya ya, atau Sundanya mah mislek gitu ya yang gerget dalam tanda kutip mungkin ya, mereka selalu terbawa gitu ya, yang gestur tubuhnya, nada bicaranya udah. Nah itu yang mungkin dan isu ini Bu Wida kemarin yang saya sering, karena kan saya sering keliling ya Kota Cimahi, udah kayak umpuk gitu ya, sering ngobrol-ngobrol juga, sering-sering juga sama kepala sekolah, sama guru gitu ya. Kemarin saya tuh menemukan sedikit kasus di Cigugur Tengah ya, di Cimahi Tengah itu ada seorang guru yang gajinya cuma 25.000 tapi dia bisa bertahan 15 tahun. Itu sangat luar biasa. Dan menurut Bu Wida apa bisa sampai seperti itu? Dan karena kan ya tadi yang sering Bu Wida temuin malah kebanyakannya yang tadi mindsetnya harusnya menjadi seorang pendidik, malah banyak yang ingin memperkaya diri ya. Itu tidak terlepas walaupun memang itu manusiawi. Tapi kok ada gitu ya guru yang cuma gajinya 25.000 tapi dia mau mengabdikan diri 15 tahun. Guru TK itu kreatif dan inovatif, padahal jangan salah loh, mereka punya banyak kelebihan loh ya gitu, selain bisa mendidik anak juga mereka, nah dituntut oleh ya guru TK juga, guru TK, guru anak usia dini lah ya, itu adalah manusia biasa juga ya, banyak kebutuhan kan. Nah tetapi dengan keinovatifan mereka dan kreativitas mereka itu, mereka bagaimana caranya profesi ini jalan tetapi mereka juga masih tetap hidup. Dan itulah yang dinamakan berkah ya. Itu berkah. Jadi Allah menitipkan kelebihan, segala kelebihan kepada kita. Nah itulah yang harus kita manfaatkan. Berarti kan kalau gitu motekar, kalau kata Sunda ya, motekar. Jadi bagaimana sih yang ini jalan tapi kebutuhan kita juga terpenuhi. Misalnya sekarang kan salah satu kompetensi guru itu adalah dunia ada entrepreneur ya. Jadi semua, meskipun mereka seorang pendidik, tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa berkarya di belakang sana gitu kan. Nah itu mungkin ya seperti itu. Jadi mereka kebetulan mungkin mempunyai kemampuan untuk ke sana. Mereka kan biasanya guru-guru mah kreatif ya, bikin apa untuk mereka jual. Nah itu mungkin yang menopang ya, meskipun dengan ya itulah harusnya memang ya untuk ini yang selalu salah ini ya, sebetulnya bukan salah. Jadi harusnya guru TK, guru RA yang guru anak usia dini lah ya, yang harus pemerintah utamakan kesejahteraannya. Tapi ada harapan nggak dari Bu Wida misalkan next ke depan nih
mudah-mudahan ditonton sama Pak Kadin atau Pak Kemenang misalkan, kan nggak tahu ya, atau malah Kemendikbud misalkan Pak Nadiem. Iya. Kira-kira ada nggak harapan dari Wida misalkan ke depannya, ingin UMR kah atau PNS kah, ASN atau apa gitu yang ke depan, kan manusiawi ya kita, walaupun tadi kata Bu Wida bisa kita itu yang mendidik gitu ya, tapi ada nggak harapan seperti itu? Ya ada lah pasti ya, ada lah, dan mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan nih buat mereka yang di atas sana gitu ya Bu. Tapi selama ini udah ada wacana belum? Ya belum, ya maksudnya kita ya mungkin karena kemarin keterbatasan anggaran ya, kita paham karena kemarin kita dunia Indonesia, dunia anggaran semua difokuskan di sana ya. Untuk COVID gitu ya, kita juga paham. Tapi mudah-mudahan nih berangsur COVID ini membaik, insya Allah mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan kedepannya nih ini prioritas ke depan ini guru-guru anak usia dini. Karena apa? Karena apa ya? Apa sih maju mundurnya negara bangsa itu kan terletak dari generasinya ya. Yes, nah, generasi. Justru kita ini di sini sebagai guru anak usia dini ini adalah fondasi awal. Nah, di mana kita menjadikan anak seperti apa itu fondasi, bagaimana fondasinya ya. Nah itu kan, jadi berat sekali tanggung jawab guru pendidikan anak usia dini itu. Lanjut aja deh, sebelumnya harusnya nggak ke pertanyaan yang ini. Nah itu kan berarti PR nih program dari Dinas Pendidikan ya, dan Kemendikbud mungkin atau dinas-dinas terkait. Kemudian itu PR-nya. Kalau yang sudah terrealisasi ini kira-kira yang bisa dirasakan manfaatnya oleh guru, RA, oleh anak-anak, orang tua, kira-kira program apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan? Ya, untuk kompetensi guru terutama ya, alhamdulillah sekarang Dinas juga sudah ikut sertakan kami. Ya fair ya, ya alhamdulillah, terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang sudah mulai mengikut sertakan kami guru-guru RA yang di bawah Kementerian Agama untuk cajar ilmu ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi gurunya, mereka sudah selalu mengundang kami untuk di acara-acara mereka gitu. Seperti kemarin kita mengikuti acara blended training dari PAUD HI itu ya, dari CMOCC. Yang di mana tuh? Teknokrat atau di Tridaya. Tridaya. Jadi CMO yang mengadakan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, kami guru-guru RA juga terlibat di sana. Alhamdulillah, terima kasih untuk Dinas Pendidikan yang sudah memberikan peluangnya, memberikan kesempatannya kepada kami guru-guru RA. Jangan lupa psikologi juga dilibatin. Psikologi, oke, ya, jangan lupa ini ya, nanti Madina Gempita ya. Kita libatin juga. Dilibatin juga, ya. Diajak kerjasama nih Pak Kadis nih, biar bisa menjadi referensi bahwa Madina Gempita sangat kompeten untuk menjadi pendamping di lembaga ya dalam hal psikolognya ya. Yes. Ya itu tadi alhamdulillah mulai sekarang sudah Saya mulai. nggak diajak kemarin di Teknoprak, padahal saya mau ambil video. Ya. Iya, karena waktu itu saya kira tuh Pak Kodar sedang ada kesibukan lain, jadi kita juga. Nah ini kebetulan kemarin gini ya, kami dari IGRA itu acara apa itu? mengadakan workshop guru itu bertujuan untuk mengembalikan motivasi mereka. Yang karena setelah touch-nya ya. Kemarin kan mereka itu tertidur lama ya. Kita paham dunia pendidikan itu sangat-sangat berdampak dari COVID itu ya, karena kita ditidurkan ya, kita ditidurkan. Jadi mereka itu sudah terlena gitu. Banyak guru-guru yang larinya ke entrepreneur gitu kan. Nah, ketika COVID ini sudah mulai beranjak nih, berarti kan kita harus prepare lagi bahwa kita kembali lagi ke kodrat kita, profesi kita, bahwa kita seorang pendidik gitu kan. Terlepas dari kemarin kita sudah beralih ke selingkuh gitu ya, ke dunia lain. Ketika kita terpanggil lagi, ini harus sudah siap nih. Nah, jadi itu program PD ya, PC. Itu kebetulan PC Utara dengan Tengah dengan didukung oleh PD. Oh, Selatan nggak ikut? Karena Selatan sudah duluan menyelenggarakan waktu itu. Nah, Bu Lilis ya. Jadi kemarin tuh kebetulan kan sekarang STPPA dari
udahlah kebetulan kita ada yang mendukung, kebetulan Sponsor. ya IGRA itu sekarang sudah bekerja sama dengan Kadin Kota Cimahi. Jadi setiap kegiatan yang dia selenggarakan oleh IGRA selalu di belakangnya ada Kadin Kota Cimahi. Luar biasa, Gitu. Pak Kadin. Yeay, Pak Asep Mariadi. Luar biasa, Ya. Kadin. Nah itu kami didukung oleh tim dari Kadin. Nanti Pak Kadin mampir podcast saya deh ya. Iya, nanti Pak Asep ya diundang ya sama Pak Kodat nih ya dari Madinah Gempita untuk podcast di. Bahanan bolu-bolu wae. Saya kan bahanan bolu ini. Karena kesini. Iya, nanti saya kesana Siap, dari bahanan boleh. bolu gitu kan. Ya ini, jadi gitu minimal kita itu biasanya kita kesulitan mencari tempat ya, tapi setelah kita berhubungan dengan Kadin, Teknopark selalu nih welcome dengan IGRA gitu ya. Kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan IGRA di Teknopark. Nanti bisa ya saya ngadain kegiatan sana ya. Boleh. MOU dulu dengan Kadin. Siap Pak Kadin. Pak Kadin. Hubungi saya di deskripsi ya. Jadi- Oh kayak saya dihubungi. Pak Ini yang Kadin. butuh siapa ini Mak? Sombong banget. Ya, Bahaya. Jawa nih. Nah itu, jadi gitu. Kita alhamdulillah kemarin akhirnya acara itu pada persiapan hanya 2 minggu itu. Ya, 2 minggu dengan persiapan seperti itu, kita harus mencari sponsor. Kebetulan mengenai itu ada keterkaitan dengan BJBS. Jadi terima kasih juga kemarin untuk BJBS, BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Nah ini sekarang Madinah Gempita harus menjadi sponsor kami nih di acara kami berikutnya nih, Ya, tunggu ya. tunggu ya. Ya, tunggu nih. Itu Karena ya. guru-guru IGRA itu kreatif inovatif loh Siap. gitu. Jadi mereka itu selalu gercep gitu. Apa sih yang dibutuhkan guru-guru Karena sekarang banyak itu? ya, kita Madinah udah sama IGRA itu udah ngadain beberapa acara kayak Iya. outbound kemarin nih. Iya, capacity building kemarin nih, Iya, nanti biasa. pengen nih, bisa nggak kita terulang lagi nih, ya, gitu ya, Apa kayak ya? gitu ya. Iya nanti, ini seperti itu. Jadi alhamdulillah acara bisa spektakuler kayak kemarin gitu. Nah nanti mungkin ditambah dengan Madinah Gempita ya kita gaskan lagi. Kolaborasi. Oke, lanjut Bu Ida ya. Kemudian kita lanjut dari sana, balik lagi ke anak-anak ya. Hari ini kemarin sih hari beberapa ini saya dapat rujukan dari Fatimia. Ya. Ya. Dari Fatimia ada salah satu orang tua yang dia anaknya itu Bismillah itu udah masuk SD sebenarnya anaknya. Keterlambatan bicara dan salah dia curhat sama saya itu ternyata di Hermina itu sangat luar biasa ya, sampai kesulitan ngambil antrian untuk terapi. Nah yang Bu Ida amati selama menjadi seorang pendidik gitu ya, karena masih banyak anak yang berkebutuhan khusus di zaman hari ini. Padahal kan dulu mah hampir ada, cuman persentasenya mungkin nggak sebesar sebanyak hari ini. Bahkan mungkin kalau dulu mah di rumah sakit itu kurang populer, bahkan kurang jadi kurang poli psikologi itu. Nah ini menurut pandangan Bu Ida sebagai seorang pendidik yang udah hampir 16 tahun, kira-kira apa sih penyebabnya? Ya padahal ya secara ininya sekarang itu memang sudah mulai canggih Iya. ya, dan pengetahuan Belum juga akses mudah ya. ya. Jadi kenapa problem seputar anak berkebutuhan khusus itu semakin meningkat? Kenapa ya? Jadi mungkin ini yang harus saya bukan psikolog, tapi mungkin hanya memberikan pandangan dia secara saya orang biasa mungkin ya gitu kan. Mungkin pertama bisa seperti itu karena pola hidup ya, Iya. pola hidup, pola ketika si anak itu di dalam kandungan, jadi mungkin si ibu kurang memperhatikan asupan yang harus diperhatikan. Apa sih? Memperhatikan asupan gizinya, misalnya gitu ya. Jadi bukan berarti tidak mampu, tetapi mereka hanya yang penting ini wareg, aku mau ini nih, aku mau ini, tapi memperhatikan asupan gizinya buat si janin gitu. Terus kan sekarang ada banyak ibu-ibu yang merokok. Oh iya, Nah, itu gaya juga. hidupnya. Nah, gaya hidupnya juga kan. Minum-minum. Nah seperti itulah mungkin. Jadi mereka tidak paham kalau hal itu bisa berdampak ke perkembangan janin. Mereka memahaminya ketika si anak sudah lahir, ternyata ada kelainan. Nah itu yang bisa disebabkan oleh gaya hidup yang kemarin dia lakukan. Baru ketika dari si anak Iwo ya, atau udah iya, dari Iwo ya? udah. Ya gimana ya kan aku tuh padahal kontrol ke dokter tiap bulan, vitamin suka dimakan, Iya. tapi kenapa anak saya lahirnya kok cacat atau gimana gitu kan? Padahal mereka tidak sadar bahwa jadi provokasi juga itu bisa berakibat ya. Berakibat. Nah itu.
Dan keduanya lagi mungkin sekarang banyak ibu-ibu muda yang lebih mengedepankan sosialita. Nah seperti itu nih. Nah ini nih dengan tidak bermaksud untuk menjudge mereka, tidak ya, apa sih, cuma mungkin dari keseharian mereka yang seperti itu juga berdampak pada perkembangan anak gitu kan. Jadi si anak dari usia kecil mereka sudah dibekali oleh gadget gitu ya. Jadi yang penting dia si ibu bisa bekerja, si ibu bisa melakukan aktivitasnya, si ibu bisa ya sekarang dengan arisan-arisan dengan teman-temannya segala macam gitu kan, si anak dititipkan ke pengasuh, apa yang namanya juga oleh pengasuh mungkin kan seadanya ya. Nah seperti itu. Jadi kalau pola didik sendiri gimana Bu? Ya pola didik itu juga sangat berpengaruh gitu kan ya, masalahnya itu yang paling utama malah gitu kan ya, bagaimana kita harus memperhatikan pendidikan untuk jadi nggak bisa asal masukin juga ya sekolah. Nah itu jadi ini juga untuk para orang tua yang biasanya mempunyai mindset bahwa pendidikan yang harus dicarikan untuk anaknya yang terbaik itu adalah cari sekolah yang bergengsi. Nah itu yang bangunannya juga yang tempat kuliah yang bagus gimana. Sebetulnya pendidikan anak usia dini lah yang harus kita perhatikan, karena ini akan menjadi fondasi buat mereka ke depannya gitu kan. Jadi makanya untuk kami ini para pendidik anak usia dini sangat penting sekali ya, karena apa yang kami tanamkan kepada mereka itu menentukan ke depannya. Kalau antisipasi dari Arahman sendiri, kalau misalkan ada anak yang berkebutuhan khusus itu seperti apa? Nah, kebetulan nih di Arahman sudah 2 tahun ini menerima anak yang berkebutuhan khusus, karena apa sih? Ya kami tidak membeda-bedakan ya. Yang penting si anak itu memang harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, pertama yang ya rata-rata memang yang sedih lah ya, yang kebanyakan ya. Iya, kebanyakan. Dan waktu itu saya terima ini hal yang baru buat kami juga gitu kan. Saya berdiskusi dengan guru, ini ada yang daftar dengan kendala keterlambatan berbicara. Nah, bagaimana ini? Yuk kita sama-sama kita belajar, ini bukan ini menjadi dijadikan percobaan, tidak gitu, tapi dengan begini kita harus belajar nih bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini gitu ya, sehingga kan kalau belajar itu tidak harus di bangku kuliah aja ya. Nah dari pengalaman sekarang udah canggih ya, kita bisa mencari buku-buku referensi yang bisa ternyata memberikan pengasuhan kepada anak yang berkebutuhan khusus itu seperti ini. Nah itu, dan ini alhamdulillah kemarin kita mendapatkan ini, dan alhamdulillah sampai selesai anak ini ada sampai selesai anak itu ada perkembangan, dan ini adalah sebuah kepuasan pribadi buat kita ya. Oh berarti kita dapat pelajaran baru ini gitu kan. Nah ketika tahun berikutnya ada lagi yang datang, kita sudah gak panik lagi, sudah gimana gitu, kita sudah ada basic waktu learning by doing lah ya. Nah seperti itu, belajar sambil bekerja ya. Iya. Jadi dari terjun langsung ke lapangan dengan adanya ini tuh mereka juga bisa sambil belajar gitu kan. Guru-guru juga tidak terpaku oleh zona nyaman Nah itu gitu. Nah sekali-sekali harus keluar dari zona nyamannya gitu. Makanya kemarin nih ya, saya kami guru-guru Inggris mengadakan workshop ya, itu tujuannya untuk mengembalikan mereka dari zona nyaman, out of the box. Jadi keluar dari zona nyaman, bangun. Karena keluar dari zona itu penting ya, karena kalau masalah bisa dan nggak bisa, menurut saya ada law of repetition ya, sesuatu yang ulang-ulang itu akan dan itu mungkin rahasia dari Arahman ya. Selama ini yang sudah dilakukan Arahman itu dari semenjak kita sampai sekarang itu, ternyata kalau yang boleh saya tangkap lebih mengedepankan antara kerjasama orang tua juga kompetisi guru, harus selalu update dengan hal-hal baru gitu ya. Nah kira-kira itu hasilnya yang bisa dilihat, dirasakan itu oleh anak didik, oleh orang tua, bahkan oleh sekolah itu seperti apa sih Bu?
Ya alhamdulillah ya, karena sekolah tidak terlepas dari orang tua. Itu peran orang tua sangat besar buat sekolah. Kami tidak bisa seperti ini tanpa orang tua, dan karena kami kan hanya sebagai media fasilitator untuk anak-anak, tetapi peran yang paling utama adalah tetap dari orang tua. Jadi dengan kerjasama kami, sinergitas ya, karena apalagi sekarang sedang digalakkan nih tahun AI, holistic integratif. Jadi sekarang tuh lembaga tuh diwajibkan untuk menjadi PAUD HI. Jadi kita harus semua lembaga, harus semua lembaga. Sekarang sasarannya Cimahi itu harus semua lembaga menjadi PAUD HI. Kenapa? Karena di dalam PAUD HI itu kebutuhan 5 esensial anak harus kita fasilitasi di lembaga itu. Jadi dari mulai pengasuhan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, udah pasti ya kalau pendidikan ya. Kalau dulu kan kita sekolah hanya menyediakan sarana belajar saja sebagai media pendidikan saja, tapi sekarang pola asuhnya, kesejahteraannya, kenyamanan anak ya itu tuh harus kita perhatikan dari semua aspek gitu, kesehatan. Itu sekolah harus menyediakan. Ujung-ujungnya kan mungkin lebih ke setelah apa yang dilakukan semuanya nanti kan bakal mengarah ke hasilnya prestasi yang diharapkan. Betul. Kalaupun enggak mungkin ada perubahan, Pembekalan progres, buat anak. pembekalan Ya, yang kedepannya. Kira-kira apa nih yang sudah dicapai harapan? Sebetulnya untuk sebelumnya tadi ya, untuk menciptakan menuju PAUD HI itu harus ada sinergitas antara orang tua dengan sekolah, dan pihak ditambah kalau sekolah dengan orang tua sudah sinergi, Baru pihak SDM. luar ya SDM ya udah pasti ya. Nah SDM-nya kita yang pertama harus kita perhatikan SDM-nya dulu nih. Nah baru kita bersinergi dengan pihak luar, karena untuk menentukan ini tuh membangun PAUD HI itu kita harus juga melibatkan dari pihak luar. Di antaranya nih ya, kalau yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak itu adalah parentingnya, dari pola asuh. Iya itu sangat penting banget tuh ya. Karena guru-guru buat kami di sini Ar-Rahman ya, sebelum kita membekali anaknya, kita bekali dulu orang tuanya. Karena apa? Kalau misalnya di sekolah si anak belajar ini, sementara di rumahnya orang tuanya pola asuhnya udah lain, gitu ya tidak akan ada apa-apanya gitu kan. Jadi nggak akan ada hasil ya. Tidak akan ada hasil. Jadi hasilnya tidak maksimal gitu kan. Makanya kami setiap tahunnya sebelum ke anak kita adakan dulu parenting orang tua. Jadi kita tahu apa sih tujuan mereka menitipkan kepada kita itu, apakah hanya akademis saja atau apa? Karena kebutuhan anak itu tidak melulu dari akademis loh, ya dari pola asuhnya. Mereka itu butuh kenyamanan, mereka butuh kesejahteraan gitu. Yang semua itu harus mereka dapatkan baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi antara lingkungan sekolah dan rumah itu harus sinergi dalam pola asuhnya gitu kan. Makanya tuh parenting tuh penting tuh Pak Kodar. Catat Buat ya. orang tua, buat lembaga-lembaga tuh ya, jangan Ingat parenting, ingat Pak Kodar ya. parenting, ingat Pak Kodar, ingat Madinah Gempita tuh ya. Oke, referensi terbaik Madinah Gempita. Amin, siap. Iya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga menghasilkan apa tuh begitu? Generasi yang harus sesuai kita yang kita harapkan. Jadi orang tua tuh kadang saya ingin anak saya ke depan menjadi ABCD, tetapi tidak memfasilitasi itu gitu loh. Jadi mereka hanya dibiarkan pure masuk ke sekolah sudah selesai itu. Nah tidak seperti itu juga, tetapi juga menitipkanlah putra putrinya di sekolah, kami asuh, kami didik, tetapi di rumah juga orang tua harus juga sama sinergi dengan sekolah. Jadi anak-anak itu lengkap lah seperti itu. Jika ditambah mungkin dengan sentra-sentra yang lain ya Bu Wida, kayak apa tuh biasanya di sini? Kan biasa sekolah tuh suka punya sentra-sentra ya. Kami di sini ada untuk menggali potensi anak. Iya. Itu kami ada pelajaran ekskul. Jadi ya tambahan kepada anak-anak untuk pembekalan potensinya, gitu kan. Jadi di sini tuh ada futsal, ada tahfiz, ada bahasa Inggris, ada musik, seni ya. Banyak. Karena potensi anak itu tidak hanya melulu dari akademik yang bisa kita gali. Gak cuma calistong ya, Nah, kadang-kadang sempit sekali. orang tua itu kadang anak nggak bisa baca tulis udah bodoh aja, panik gimana, mencak-mencak sekolahnya, ini sekolahnya nggak bagus gitu ya. Padahal yang baik itu perkembangan anak itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Anak mungkin di dalam akademisnya standar, tapi dia punya kelebihan lain, misalnya seni,
dia bisa bernyanyi, dia bisa main musik, atau misalnya dia bisa futsal, itu juga bisa dikembangkan. Kan di sini katanya ada guru yang juara apa? Ya, kami Rahman alhamdulillah tahun kemarin itu ada guru yang mendapat juara harapan 1 lomba cipta lagu anak-anak seprovinsi ya. Jadi Seprovinsi. nanti anak-anaknya yang suka nyanyi bisa diarahin. Seperti itu gitu. Jadi kita kan kalau guru TK itu sebanyak nyanyi. Iya. Jadi kan kita nggak melulu mengutip lagu orang, kita menciptakan lagu sendiri seperti itu. Jadi otomatis anak-anaknya juga termotivasi untuk walaupun masih kecil tapi senang nyanyi, senang menciptakan lagu-lagu. Jadi anak-anak itu jangan diajarkan lagu dewasa saja gitu kan. Kemarin sempat ya di sini ada yang juara futsal. Iya, ada juara futsal. Kita pernah juara futsal, juara karaoke juga. Ini satu implementasi Adel nih ya, ini ya yang kemarin juara di Akboendo. Kebetulan tahun berikutnya anak didiknya nih yang juara karaoke seprovinsi juga. Hanya ada di Rahman. Ada di Rahman, makanya jangan bingung-bingung untuk mencari sekolah ke Rahman saja. Nanti alamatnya di sini ya. Iya, nanti Satu alamatnya lagi di deh sini. Bu Wida, sebagai penutup, kira-kira cita-cita apa sih yang terboleh sampai sekarang? Iya, Pak Kodar, cita-cita itu saya tuh hanya satu sebetulnya. Tapi salah satunya kita ingin merenovasi sekolah ya. Tapi ya dengan keterbatasan kami juga belum bisa merealisasikan itu. Tapi insya Allah mohon doanya dari semua, doa dan dukungan tentunya ya. Iya, dari Pak Kodar, dari teman-teman semua yang menonton channel YouTube-nya Pak Kodar nih, semoga tergugah, semoga tergerak hatinya untuk investasi akhirat. Nah, kami RA Rahman bercita-cita ingin merenovasi ruang kelas agar anak-anak lebih nyaman gitu. Alhamdulillah sih di RA Rahman ini sekarang sudah 68 siswa yang masuk ke sini. Masih pandemi 60. Iya, gitu kan. Prestasi. Luar biasa, saya juga ya amazing banget gitu ya. Di saat sekolah lain itu kesulitan mencari siswa, kami alhamdulillah masih dipercaya oleh para orang tua untuk menitipkan anaknya di sini. Maka demikian butuh ruangan yang Butuh proper. ruangan iya yang mendukung. gitu kan. Kami juga ingin anak-anak lebih nyaman gitu kan. Dengan begitu kan apa yang menjadi harapan orang tua nih bisa tercapai. Silakan tuh yang tunda-tunda lagi cepat donasi. Tunda Di mana Bu ya? Kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Iya, harus segera mungkin. Iya. Kemana kamu donasi Bu Yuda? Boleh langsung ke nomor 0821 1815 5894. Nanti di sini ya. Di deskripsi saya tulis ya sama alamat Nanti harapan saya titipkan ke Pak Koda dan mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang bersedia mendonasikan sedikit rezekinya buat kami, itu menjadi amalan soleh. Hanya Allah yang bisa membalasnya, dan insya Allah sampai kapanpun ini tidak akan hilang ya. Dan berarti teman-teman sudah ikut mencerdaskan anak bangsa gitu kan, berpartisipasi, berperan aktif nih ya gitu kan. Ya mudah-mudahan ini tadi menjadi bekal kita dan untuk apa ya. Itu apa ya? Oh, bukan kita yang bisa. Jadi saya tuh selalu punya prinsip begini nih Pak Koda, ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, insya Allah kemudahan itu juga yang akan menghampiri kita, dan rezeki kita jangan takut berkurang. Dengan kita menginfakkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, apalagi untuk sekolah, untuk tempat beribadah, itu insya Allah Allah memberikan pahala yang berlimpah baik di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi jangan takut berinfak. Kalau nggak ada ruginya ya. Nah itu teman-teman, bagi yang mau donasi silahkan hubungi nomor di bawah ini. Nanti nomor rekeningnya juga saya tulis. Dan terima kasih banyak Bu Ida waktunya, dan sampai banyak inspiratif yang kita sharingkan di dunia pendidikan hari ini. Mudah-mudahan didengar oleh pemuka-pemuka di atas sana ya. Dan kemudian saya perbaikan ya ke depannya. Perbaikan ke depannya, dan saya tutup mungkin acara hari ini dengan Allah itu lebih menyukai orang kaya tapi bersyukur dibanding orang miskin tapi sabar. Oke, terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.